ya kita terus menyuarakan, walaupun misalnya ada yang mendengar, ada yang belum mendengar. Nah, ini menjadi tantangan, dan ini tidak bisa kami sebagai kawan-kawan di komunitas ini tidak pernah putus asa. Kalau saya pribadi, bahasanya saya biarkan saja mereka mengganggu. Iya. Toh kita juga berbuat untuk kebaikan, dalam hal ini kebaikan generasinya, penerusnya kita. Betul. Iya. Buat teman-teman generasi khususnya di wilayah Kabupaten Donggala, hari ini hadir Rumah Bersinar untuk selalu menyuarakan dan mengkampanyekan persoalan narkoba. Karena mendiami sebuah keburukan itu bentuk dari sebuah kejahatan. Maka hari ini saya sampaikan, mari kita perangi narkoba bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sobat BNN, ya, pada siang ini kita ketemu lagi kali kedua oleh Bapak Aris Munandar dalam podcast pencegahan BNN Kabupaten Donggala. Tapi tentunya dengan tema dan topik yang berbeda. Bapak Nandar sebagai penggiat anti narkotika sekaligus juga relawan, kira-kira kiat-kiat apa yang ada di dalam benaknya Pak Nandar sebagai penggiat dalam menangani permasalahan narkoba yang semakin marak ini? Oke, terima kasih Pak Marcos. Jadi terima kasih buat kawan-kawan BNN yang sudah mengundang kedua kalinya di acara podcast bincang-bincang persoalan narkotika hari ini. Jadi apa yang menjadi peran teman-teman hari ini di penggiat? Tentunya kita sudah mengkampanyekan persoalan peredaran narkoba yang begitu masif. Nah, tentunya ini menjadi langkah awal, Pak. Langkah awal untuk kemudian apa yang menjadi niat baik kita, teman-teman relawan penggiat P4GN. Nah, tentunya ini menjadi hal positif. Nah, kemudian kawan-kawan di penggiat juga memang sudah membentuk satu komunitas. Nah, di satu komunitas itu juga kita bersama teman-teman merangkul sama teman-teman untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan. Nah, kita fokusnya di pemberdayaan. Nah, tentunya itu menjadi PR kita semua. Bagaimana peredaran narkoba ini memang yang sangat masif sudah, yang memang terstruktur. Nah, tentunya kita berpikir lagi apa yang kemudian langkah apa yang kemudian yang kita akan lakukan untuk pencegahan ini tetap berlanjut, Pak. Itu. Jadi itu yang kemudian yang kita lakukan. Berarti berpikir kira-kira seandainya dalam program kerjanya penggiat ini didapatkan ada korban, kira-kira mau dikemanakan, barangkali begitu ya. Mungkin terbesit di itu kalau ada saya temukan korban, kira-kira langkah apa yang kami ambil sebagai penggiat ya. Jadi tentunya dalam perjalanan ini kita sudah bermitra bersama BNN, terus juga kawan-kawan dari Polri, Polres Donggala, Polsek. Nah, dengan beberapa pemangku kebijakan. Tentunya dalam hal ini ketika ada kita temukan di lapangan, ya tentunya kita tidak bisa untuk kemudian tidak berkoordinasi dengan pihak terkait BNN sebagai institusi yang menangani persoalan penindakan ini. Nah, tentunya langkah yang kami ambil dulu ya itu tadi, kita coba analisa terkait siapa-siapa yang terlibat pelakunya di situ. Nah, tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa harus berkoordinasi. Nah, tentunya itu garis koordinasi dalam satu lembaga itu penting, Pak. Nah, makanya selama ini kita juga setiap ada giat-giat, baik itu hal yang kecil, sifatnya kecil, besar, kita selalu berkomunikasi bersama BNN, karena kita tidak bisa juga melupakan bahwa memang teman-teman penggiat ini di beberapa bulan terakhir kami diberikan selalu pendidikan terkait pengetahuan terkait pencegahan, terus pengkampanyeannya seperti apa. Nah, itu yang kemudian yang coba kita aplikasikan di lapangan. Seperti itu, Pak. Nah, komunitas ini berdasarkan kesepakatan teman-teman dikasih nama apa? Saya mencoba untuk berkoordinasi salah satu teman yang ada di Labuan. Saya berangkat berdiskusi, saya cari-cari referensi.
saya maunya buat seperti ini. Ada satu ide yang saya lakukan, karena memang di sekarang ini tidak ada satu lembaga yang hari ini fokus mengkampanyekan persoalan narkoba. Bisa tidak kita coba hadir di situ untuk memang fokus dalam mengkampanyekan pemberdayaan, kita latih, kita menggunakan pola-pola baik lah hari ini. Jadi tumbuhlah ide seperti itu, Pak. Nah, jadi teman-teman mendukung, saya coba komunikasikan dengan teman-teman penggiat lain. Apakah apa yang menjadi ideku, visiku ini mereka terima atau tidak? Nah, selama range beberapa minggu kita coba rapat kembali lagi. Alhamdulillah responnya teman-teman bagus. Ayo kita jalan. Kalau misalnya memang ini bagus untuk di masa yang akan mendatang, ayo kita jalan. Nah, ini salah satu vitamin loh buat masyarakat, baik itu pelajar, masyarakat di luar sana, dengan hadirnya Rumah Bersinar ini. Mungkin seperti itu, Pak, langkah awalnya. Iya, terima kasih. Dalam membentuk suatu komunitas ini, lama ini Rumah Bersinar, tentunya kan seperti di awal disampaikan tadi bahwa bukan hanya berfokus di Kecamatan Banau Selatan. Betul, Pak. Berarti menyangkut keseluruhan wilayah Donggala. Iya, benar. Nah, dalam pelaksanaannya nanti tentunya kan membutuhkan dana. Betul. Membutuhkan dana. Nah, Pak Nandar sebagai inisiator atau inisiasi dari Rumah Bersinar ini, OPD mana yang Bapak sudah temui? Baik itu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Donggala, kemudian jajaran-jajaran yang terkait di bawahnya. Nah, kemudian setelah bertemu dengan sasaran-sasaran yang Bapak tuju itu, bagaimana respon mereka pada pemegang kebijakan ini? Oke, baik, Pak. Oke, monggo. Jadi memang dalam perjalanan juga ini, teman-teman, hari ini yang kita coba komunikasikan pertama itu, orang yang pertama itu adalah dari pihak BNN itu sendiri, yang coba kita komunikasikan untuk mendukung apa yang menjadi idenya teman-teman ini. Alhamdulillah dari BNN sendiri begitu sangat mendukung apa yang menjadi giat-giat positif yang dilaksanakan. Terus kita coba koordinasi dengan pihak kepolisian, Kasat Reskrim Narkoba. Alhamdulillah mendukung juga sepenuhnya. Nah, kemarin juga kita coba untuk komunikasi dengan Ketua DPRD untuk kalau tidak salah 2 kali kita coba koordinasi terkait apa yang menjadi tujuan utama Rumah Bersinar ini hadir untuk masyarakat. Nah, terus kemarin kita coba komunikasikan dengan Pak Wakil Bupati, Ibu Bupati juga selaku pemangku kebijakan yang ada Kabupaten Donggala. Alhamdulillah respon-respon yang saya anggap luar biasa, Pak. Begitu mendukung. Nah, memang dalam perjalanan untuk membentuk satu komunitas ini tidak mudah, Pak. Banyak rintangan yang dilalui. Memang kita orang biasa berpikir kita tidak digaji apa semua. Saya tidak berpikir, kita teman-teman di komunitas tidak berpikir ke sana. Nah, yang terpenting adalah dengan hadirnya komunitas ini sebagai satu vitamin untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang carut marut dengan peredaran narkoba ini. Jadi Pemda itu sendiri pada dalam kemarin kita berkomunikasi, alhamdulillah mendukung. Hanya saja saya mencoba untuk meyakinkan pemangku-pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Donggala. Kenapa kita yakin kenapa? Ya kita buat kegiatan dulu. Iya. Sama halnya mungkin kita tidak tahu apakah dari pihak BNN, dari kepolisian, apakah kita masih ragu dengan kami. Tapi itu kita lakukan. Kita semua ini butuh pembuktian. Dan kami tidak pernah meminta-minta banyak apa semua. Terkadang kita jalan itu pakai dana sendiri juga, beli bensin ke sana kemari. Untuk bagaimana komunitas ini, kegiatan-kegiatan komunitas ini tetap berjalan. Nah, itu yang coba kita lakukan. Nah, urusan persoalan kedepannya seperti apa, paling tidak kita sudah mencoba untuk satu gebrakan baru dengan hadirnya Rumah Bersinar ini. Karena memang kalau berbicara Rumah Bersinar ini, Pak, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, memang bukan hanya fokusnya di Banau Selatan. Akan tetapi sebagai langkah awal, Banau Selatan sebagai salah satu wilayah memang khusus memang yang kita prioritaskan sebagai contoh nanti untuk di wilayah kecamatan lain. Bahwa memang Rumah Bersinar ini sudah bergerak di wilayah kecamatan Banau Selatan. Memang yang lokusnya itu adalah di pelajar di SMA. Jadi di SMA itu ada di Banau Selatan ada 6 sekolah. SMA di sana, ada 3 swasta, ada 3 negeri kalau tidak salah. Jadi kita mulai coba kantor di situ memang, Pak.
Karena memang adik-adik dipelajari ini mereka ini kan terdidik. Alangkah kurang baiknya ketika mereka teracuni dengan hal-hal seperti ini, seperti itu, Pak. Iya, oke. Mungkin saya ingin bertanya supaya lebih kenapa langsung pada tingkat sekolah menengah atas? Kenapa tidak dicoba disasar di sekolah SMP lah sederajat? Karena kita ketahui karena pada usia-usia di situ kan sudah masuk ke dalam kategori remaja. Iya, betul. Nah, mereka dengan di mana pada fase-fase itu kan kita tahu bahwa di situ masa pencarian jati dirinya anak-anak. Nah, ketika dalam pencarian jati diri ini mungkin diarahkan ke arah yang syukur-syukur kalau dia arahkan ke arah yang positif. Tapi kalau dilarikan ke arah yang negatif, ya buntut-buntutnya juga nanti akan berujung pada narkoba. Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak mulai dari tingkat SMP? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Markus. Jadi kenapa hari ini teman-teman di komunitas ini fokusnya di SMA? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan juga. Karena memang di masa-masa SMA ini memang mereka yang lebih rentan. Di angka usia di 15 sampai 17 tahun ke atas itu usia-usia yang memang sangat masih berpikir lebih banyak hal-hal negatif. Nah, tentunya dalam hal ini memang yang kita temukan juga di lapangan kemarin pada saat kegiatan di mana? Di SMA 1 Banawa Selatan. Ya. Jadi memang mereka ini sudah banyak memang teman-teman mereka yang putus sekolah. Memang banyak yang terkontaminasi ke hal yang seperti itu. Nah, tentunya kami coba untuk menggaungkan lewat di pelajar SMA supaya apa? Supaya untuk kemudian bisa membantu kita ke depan untuk mengkampanyekan ke wilayah adik-adik yang memang tataran di SMP. Karena memang kalau berbicara SMP ini memang luar biasa banyak ini. Kalau kita mau sasaran semua ini. Oh, berarti ini pakai sistem pengkaderannya. Ini komunitas bersama bersinar ini dia kader anak SMA, kemudian nanti akan berkelanjutan anak SMA berarti jadi ke adik-adiknya ke bawah. Nah, jadi makanya Pak, jadi kita di Rumah Bersinar ini kegiatan kita ini bukan hanya sebatas seremonial. Jadi kegiatannya teman-teman memang bagaimana sekolah itu memang kita bimbing adik-adiknya. Kita hadirkan volunteer-volunteer muda yang ada di setiap sekolah. Itu yang menjadi agen-agen perubahan, agen of change yang kemudian nanti bisa menyuarakan dan membantu kawan-kawan di Rumah Bersinar. Karena memang selama ini di kita memang hanya kita saja untuk mengkampanyekan. Jadi saya coba untuk diskusi, Kak. Ada salah satu dari peserta, Kak, Rumah Bersinar bagus ya. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi kegiatannya. Saya bilang siap deh. Karena memang Rumah Bersinar ini hadir untuk melatih pengembangan diri di wilayah Kecamatan Banawa Selatan. Jadi itu, Pak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa kita lakukan di kemudian hari. Jadi melalui perpanjangan tangan adik-adik SMA ini, mereka lah yang kemudian bisa untuk mengkampanyekan ketika ada dari adik dari MTS yang ketika tamat di sekolah lanjut ke jenjang SMA, mereka yang kemudian mengkampanyekan lagi untuk mensosialisasikan lagi apa yang menjadi kepentingan kita bersama dalam hal-hal positif. Nah, itu mungkin sedikit. Sedikit saya mau tanya ini terkait gagasannya ini. Nah, dalam membuat suatu gagasan tentunya pasti mengalami hambatan dan kendala, terutama dari lingkungan sekitar itu. Betul. Nah, kira-kira dalam menggagas Rumah Bersinar ini ada tidak tantangan dari lingkungan sekitar? Ya tentunya juga, Pak. Memang tanpa kita sadari hadirnya Rumah Bersinar ini ya banyak ini terkait pro kontra. Nah, pro kontranya di mana? Kehadiran Rumah Bersinar dianggap sebagai satu hal yang menakutkan buat mereka mempunyai kelompok-kelompok yang memang tidak senang dengan hadirnya Rumah Bersinar ini. Akan tetapi kita mencoba untuk memposisikan diri sebagai profesional lagi, Pak. Jadi terlepas dari apa yang menjadi singgungan-singgungan di luar sana menganggap Rumah Bersinar ini
hanya sebatas hanya menggonggong, tiba-tiba ternyata seperti ini. Nah, saya anggap itu kita abaikan saja, Pak. Karena memang yang menjadi tantangan hari ini adalah bagaimana peredaran narkoba ini terkanter dengan baik. Apa yang hari ini kawan-kawan yang kelompok-kelompok yang memang mencoba untuk yang mendukung persoalan peredaran ini, ya sedikit demi sedikit ya bisalah kita coba untuk counter. Tapi satu yang perlu kami sampaikan, Pak, dalam peredaran narkoba ini, untuk aktivitas malam di Surmana itu alhamdulillah sudah berkurang. Dengan hadirnya teman-teman, karena kita tidak berhenti. Ibaratkan perempuan itu kita selalu cerewet, Pak. Selagi ada keburukan di situ, kami selalu hadir untuk menyampaikan di situ. Tapi alhamdulillah makin kemari kami melihat, menganalisa untuk keluar masuknya orang itu sudah kurang, Pak, agak kurang. Jadi kami berpikir begini, mungkin ya memang hadirnya Rumah Bersinar ini mungkin menjadi satu vitamin bagi masyarakat. Karena kenapa? Kita tidak pernah bosan. Dalam sekecil apapun, di media pun kita selalu suarakan ini persoalan bahaya narkoba ini. Jadi ibaratkan seperti batu, kalau disiram-siram terus pasti bocor juga. Itulah hatinya manusia. Memang hari ini tidak secara revolusi, secara cepat. Tapi memang ya evolusi dia, Pak. Memang lambat. Paling tidak ya kita terus menyuarakan. Walaupun misalnya ada yang mendengar, ada yang belum mendengar. Nah, ini menjadi tantangan, dan ini tidak bisa kami sebagai kawan-kawan di komunitas ini tidak pernah putus asa. Entah dia dengar atau tidak, paling tidak kita sudah sampaikan bahwa bahaya persoalan narkoba ini. Stop. Nah, terlepas dari dia tidak kembali ke dirinya lagi. Nah, mungkin seperti itu, Pak, yang mencoba kalau menjadi tantangan kita. Memang banyak pembenci di luar sana. Nah, seperti itu. Yang intinya bahwa biarkan, kalau saya pribadi bahasanya saya biarkan saja mereka menggonggong. Toh kita juga berbuat untuk kebaikan, dalam hal ini kebaikan generasinya, penerusnya kita. Betul, Pak. Sebelum mungkin saya tutup, Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Nandar terkait program yang Bapak gagas ini. Monggo. Oke, terima kasih Pak Markus. Jadi buat generasi muda, lakukan hal-hal yang positif, buat pergerakan-gerakan positif, agar kiranya dalam kehidupan sehari-hari ini kita tidak selalu menemui hal-hal negatif. Terus yang berikutnya adalah buat teman-teman generasi khususnya di wilayah Kabupaten Donggala, hari ini hadir Rumah Bersinar untuk selalu menyuarakan dan mengkampanyekan persoalan narkoba. Karena mendiami sebuah keburukan itu bentuk dari sebuah kejahatan. Maka hari ini kami Rumah Bersinar hadir sebagai salah satu representasi anak-anak muda untuk selalu menyuarakan hal-hal yang sifatnya positif, bahwa narkoba adalah musuh bersama, narkoba adalah ancaman nyata, narkoba adalah sebagai bencana sosial. Maka hari ini saya sampaikan, mari kita perangi narkoba bersama. Demikian bincang-bincang singkat kami dari tim podcast BNN Kabupaten Donggala dengan Ketua Karang Taruna, juga sebagai penggiat relawan anti narkotika yang sangat masif mengkampanyekan terkait permasalahan narkoba. Mudah-mudahan podcast ini bisa, kalau seandainya pemegang kebijakan kita yang ada di Kabupaten Donggala melihat, ya dapat terbersit, ya tergerak hatinya untuk lebih, sekiranya lebih semangat, lebih memberikan dukungan, baik itu secara moral, baik itu secara finansial, karena kita perlu bersyukur masih ada anak-anak muda yang peduli terhadap permasalahan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Donggala ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War on drug for humanity. Huha.
Oke, terima kasih Oke, Bang. siap, sama-sama Pak. Semangat. Semangat, selalu semangat. Oke, makasih.